Akhir tragis keluarga Paman Ganda. Malam itu, setelah mendapati kabar duka tentang meninggal dunianya Paman Ganda, kami sekeluarga dirundung kesedihan. Terutama bapakku yang merasa sangat kehilangan sosok dari sepupu kandungnya itu. Di keesokan paginya, sekitar pukul 8, bapak sudah pulang dengan wajah yang terlihat sangat lelah. Wajahnya terlihat pucat seperti orang yang resah. Tanpa banyak berkata lagi, bapak pun langsung mandi ke belakang. Mamaku tahu ada yang tidak beres dengan kematian Paman Ganda. Selang beberapa menit, bapakku sudah keluar dari kamar mandi dengan terlihat mengenakan handuk di bagian pinggang ke bawah. "Ada apa, Bang? Bagaimana keadaan Ganda?" tanya mama memburu bapak. "Wah, kacau. Benar-benar kacau," sahut bapak seraya mencari pakaian di dalam lemari. "Kacau? Kacau kenapa?" Mama mengekor di belakangnya. Ganda mati jadi hantu." "Hah?" pekik mama tidak percaya. Usai sarapan, kami sekeluarga pun sudah bersiap untuk pergi melayat ke rumah duka. Namun, pagi itu mama menyuruhku untuk menjemur cucian terlebih dahulu. Selagi menjemur pakaian, bapak dan mamaku terlihat mengobrol di teras. Kulihat wajah bapakku kala itu sangat pucat dan kantung matanya menebal karena kurang istirahat. Duduk di samping, mama terus mencecar bapak terkait kejadian dini hari tadi. Bapak yang awal enggan bercerita akhirnya menyerah dengan kecerewetan mama. Disitulah aku pun mencuri dengar perbincangan mereka yang membuat bulu kuduku merinding. Kata bapak, ia dimintai tolong untuk membangunkan warga lain sewaktu ia menuju rumah mendiang Paman Ganda. Bapakku sempat kaget karena dikira rumah kami yang didatangi paling terakhir, soalnya rumah kami berada di ujung kampung. "Loh, warga belum dikasih tahu?" tanya bapak kala itu. Belum. Aku takut membangunkan mereka. Tidak enak juga," jawab Tante Mira tertunduk dengan air mata berlinang. Bapak pun lantas menggedor sembarang rumah warga. Bapak menggedor sangat kencang, tapi kala itu tak kunjung ada jawaban. Mungkin mereka takut karena sudah mendengar suara tangis dari Tante Mira yang dikira itu mungkin suara hantu. Setelah berteriak-teriak dan menyebut namanya, barulah pintu terbuka. Satu persatu rumah mereka kugedor, termasuk rumah Yandi dan Atu. Atu masih mau, tapi Yandi menolak. Si Limin, yang tempo hari mati-matian sudah dibela Ganda, juga awalnya menolak, tapi tak berkutik waktu akan kutempeleng. Akhirnya, ada sekitar 20 lelaki yang tadi malam datang ke tempat Ganda. Yang ikut ke sana hanya lelaki saja. Ibu-ibunya tetap di rumah, takut semua, jelas bapak. Sesampainya di rumah duka, warga pun saling dorong. Tidak ada yang mau masuk ke dalam. Selain ngeri, juga mereka tidak tahan mencium bau busuk yang menyengat dari rumah tetangga saja sudah tercium. Apalagi di depan rumahnya persis, jelas akan tercium sangat pekat. Tante Mira hanya bisa pasrah melihat perilaku para tetangganya kala itu. Waktu itu aku marah besar. Ku maki mereka semua sejadinya. Justru Mira yang menahan. Katanya tak apa, ada yang datang saja dia sudah berterima kasih. Setidaknya ada yang menemani meskipun di luar rumah. Karena tak enak hati, orang-orang itu akhirnya mau masuk ke dalam meskipun harus menahan napas. Bapak di sini terdiam sejenak. Ia tercenung memikirkan perilaku para tetangga yang tak punya rasa peduli pada sesama. Setelah deru nafasnya mulai teratur kembali, bapak pun melanjutkan cerita. Kata bapak, warga masuk ke dalam rumah secara bergantian untuk membantu Tante Mira memandikan jasad Paman Ganda. Namun, aroma busuk yang menyengat membuat mereka tak kuat. Bapak tak habis pikir, kenapa Tante Mira bisa mengabaikan aroma busuk dari tubuh suaminya itu. Bapak saja sampai tidak tahan dan terpaksa keluar untuk memuntahkan isi perut. Aku muntah di pojok teras. Atuk sampai mengurut tengkuku melihatku muntah, ia pun akhirnya ikut muntah. Dini hari tadi, para warga bergantian muntah selama proses pengurusan jenazah Ganda, terang bapak. Lanjut bapak, beberapa orang memutuskan pulang dengan berbagai alasan yang dibuat-buat. Ada yang tidak enak meninggalkan anak dan istrinya sendirian. Ada yang beralasan lupa mengunci pintu. Sebenarnya mereka kala itu hanya tak kuat mencium aroma busuk dari rumah Paman Ganda.
Bapak juga sudah malas untuk menahan. Yang tersisa kala itu hanyalah 4 orang warga, termasuk Bapak, Paman Atuk, dan juga Limin yang turut menjaga jenazah Paman Ganda. Ujar Bapak kala itu, ia muntah untuk kesekian kali. Badannya pun sudah lemas hingga ia pun hanya berjongkok sambil menahan perut di antara tumpukan balok di pekarangan rumah. Saat itulah ia merasa ada yang janggal. Sayup-sayup, ia seolah mendengar ada suara orang memanggil. Suaranya terdengar seperti orang yang kesakitan dan meminta tolong. Aku langsung menyorotkan senter ke sekeliling. Namun, aku seketika membeku sewaktu cahaya senter menyoroti barisan pohon pisang di samping rumah Ganda. Bulu kuduku merinding karena sudah melihat hal mengerikan di depan mata. Jantungku rasanya ini mau copot. Bapak bergidik ngeri. Melihat Mama ketakutan, bapakku malah semakin semangat bercerita. Bapak bilang ia melihat seperti setumpuk karung goni atau terpal digantung di pohon pisang itu. Bapak sebenarnya tidak yakin karena keadaan sangat gelap. Bisa saja itu hanya pantulan bayangan pohon yang terkena cahaya senter. Akan tetapi, Bapak yang penasaran pun lalu mengambil sebuah batu dan melemparnya ke arah depan. Karena tak ada respon, akhirnya Bapak pun yakin kalau yang ia lihat kala itu hanyalah tumpukan karung goni yang telah usang. Dan ketika Bapak kembali ke dalam rumah, Paman Atuk ternyata tertidur di lantai. Kok bisa dia tidur dalam keadaan seperti ini? Tanya Bapak heran. Mungkin pingsan, Paman, tidak tahan baunya. Cerocos Limin. Heh, Limin, jaga mulut kau. Ini semua karena ulamu, si Ganda jadi begini, bentak Bapak dengan mata melotot. Paman Limin memasang wajah masam lalu berucap, aku mau keluar dulu, mau merokok. Jangan lama-lama, sebatang saja. Iya, akan tetapi tak berselang lama, Limin kembali dalam keadaan panik. Wajahnya pucat, nafasnya tersengal, ia berteriak-teriak tak jelas. Paman Atuk yang kala itu sudah terlelap pun mendadak terbangun. Ada apa? Tanya Bapak ikutan panik. Senter, pinjam senter. Aku mau lihat yang di luar. Bapak dan Paman Atuk lalu ikut keluar mengiringi Paman Limin. Mereka lalu menyorotkan senter ke arah barisan pohon pisang, tapi tidak ada apa-apa di situ. Bapak sempat terheran karena tadi ia yakin sekali jika ia melihat ada karung goni yang tergantung di situ. Tapi Bapak di sini enggan untuk bercerita. Mereka pun lantas menarik nafas lega karena Limin hanya berhalusinasi akibat kelelahan. Mereka pun kemudian memutuskan untuk kembali ke dalam rumah, namun baru beberapa langkah mereka mendengar suara orang memanggil. Ternyata suara itu hanya Sayup. Terdengar merintih, meminta tolong. Bapak yang memang penasaran pun lantas berpaling dan kembali menyorotkan senternya. Sewaktu bulatan cahaya senter mulai menyorot barisan tebu di seberang rumah, Bapak terkesiap. Kala itu, ia melihat ada sosok misterius sedang berdiri di situ. Bapak pun lantas mendekat diikuti oleh Paman Atuk dan juga Limin. Saat jarak kami hanya sekitar 5 langkah, aku di situ benar-benar gelagapan. Di hadapan kami itu ada Ganda, kondisinya mengerikan. Rambutnya gosong, kulit wajahnya mengelupas dan dagingnya meleot. Matanya menonjol, lidahnya terjulur. Tanpa pikir panjang, kami semua terbirit lagi ke dalam rumah. Jika teringat kejadian dini hari tadi, rasanya aku mau pingsan. Terang Bapak dengan ekspresi risau. Aku yang mendengar cerita dari Bapak jadi ikutan merinding. Ya, aku menjadi tak tenang kala menyemur pakaian adikku. Namun entah kenapa Mama semakin penasaran, padahal ia sendiri penakut. Terus bagaimana, Bang? Apa hantu Ganda mengejar kalian? Bapak menggeleng lalu menarik nafas dalam-dalam. Berdasarkan cerita Bapak, keadaan di dalam rumah mendiang Ganda waktu itu benar-benar kacau. Semua orang mendadak panik. Tante Mirah bersama 4 orang anaknya pun berlari ke ruang tamu karena mendengar keributan. Akan tetapi tidak berlangsung lama, semua orang seketika terdiam. Di atas atap terdengar suara orang melangkah. Semua orang saling pandang dan merasa ada yang janggal. Awalnya yang di atap itu dikira kucing, tapi kemudian suasana berubah menjadi mencekam karena mulai terdengar suara seng yang seolah seperti dibongkar. Suara-suara itu diiringi oleh suara rintih orang kesakitan. Semua orang benar-benar ketakutan. Apalagi kami sempat melihat hantu Ganda, jadi hanya bisa pasrah. Jantungku benar-benar berdebar dan tubuh mulai dibanjiri keringat. Setelah itu,
Terdengar suara tawa menggelegar dari atas atap, lalu menghilang tanpa bekas. Seumur hidup, baru kali itu aku melihat hantu yang jelas sekali. Terang Bapak dengan nafas yang tak teratur. Bapak pun melanjutkan. Bapak bilang teror hantu Paman Ganda tidak berhenti di situ saja. Setelah teror di atas atap itu lenyap, mereka kala itu malah mendengar suara tetesan air. Mereka semua menajamkan kuping. Ternyata suara itu berasal dari jasad Ganda yang ada di depan mereka. Tante Mira kala itu langsung menyalakan senter, kemudian melihat ke bawah ranjang kayu tempat meletakkan jasad suaminya. Tante Mira di sini langsung duduk lemas. Cairan mayat terlihat menetes dari kain pembungkus jasad. "Kenapa lagi ini?" ucap Tante Mira dengan suara bergetar. Ia duduk tersungkur dengan lindangan air mata. Ia merasa kemalangan demi kemalangan seolah tak henti menimpa jasad suaminya. Ia meraung dalam isak. Ia benar-benar sudah putus asa. Tidak tega aku melihatnya. Sungguh, kasihan sekali si Mira. Ia dan anak-anak harus menanggung ulah mendiang Ganda yang keras kepala. Kulihat kala itu mata bapakku mulai berkaca-kaca, turut merasakan penderitaan yang dialami Tante Mira. Katanya, Tante Mira yang sudah tak berdaya kemudian mereka papa keluar. Semua orang kala itu tiba-tiba turut merasakan kesedihan yang dialami oleh Tante Mira. Tante Mira dibawa keluar rumah untuk menghirup udara segar. Apalagi tetesan air dari tubuh Paman Ganda mengeluarkan aroma anyir yang lebih kuat lagi. Di luar rumah, Tante Mira muntah berkali-kali sementara keempat anaknya menangis melihat keadaan keluarganya yang sangat menyedihkan. Sekitar 30 menit kemudian, Tante Mira dan anak-anaknya sudah mulai tenang. Entah atas dorongan apa, Tante Mira tiba-tiba menyorotkan senter ke atas atap dan tanpa diduga-duga ia pun langsung menjerit histeris. Di atas atap rumahnya kala itu ternyata terlihat Paman Ganda dengan wajah yang sangat mengerikan. Spontan semua orang pun langsung ketakutan, apalagi hantu Ganda kala itu mengeluarkan suara serak. "Ikut aku, ikut aku," ucap mendiang Ganda dengan mata melotot dan menunjuk ke arah istrinya. Tante Mira pun langsung pingsan seketika. Anak sulung Paman Ganda yang bernama Minti kala itu langsung menangis sesenggukan memeluki ibunya. Ia kala itu menatap hantu ayahnya sembari berteriak kencang. "Bapak, jangan ganggu kami. Pergi dengan tenang, Pak. Minti mohon." Sosok Ganda kemudian melompat ke arah belakang rumah lalu menghilang. Sumpah, benar-benar mengerikan. Seorang warga langsung pulang karena ketakutan. Hingga tersisa aku, Atuk, dan Limin saja. Kami bertiga bersusah payah menggotong Mira yang pingsan ke dalam rumah. Kain pembungkus jasad Ganda pun kami lapisi lagi dengan kain yang baru. Itu pun lama sekali karena kami muntah terus-terusan. Karena tidak mungkin meninggalkan anak-anak, kami akhirnya baru pulang saat matahari sudah terang. Mendengar cerita bapak, mamaku hanya mengelus dada berkali-kali. Perasaannya campur aduk antara kasihan, takut, sekaligus sedih memikirkan nasib istri dan anak-anak dari Paman Ganda. Usai menjemur pakaian, kami sekeluarga pun akhirnya berangkat ke rumah duka. Mama membawa rantang berisi makanan untuk Tante Mira dan anak-anaknya. Di tengah perjalanan, kami pun bertemu dengan Paman Yandi yang kala itu terlihat membawa 2 ekor ayam kampung untuk disumbangkan kepada Tante Mira. "Mau datang juga kau?" tegur bapak. "Aku sudah dengar dari Atu. Kasihan juga Ganda. Selama hidup bikin masalah, sudah mati tetap saja bikin repot," sahut Paman Yandi. "Tidak boleh begitu. Bagaimanapun juga ia masih sepupumu. Bisa-bisa nanti malam ia datang ke rumahmu." Paman Yandi menelan ludah kalau mendengar celotehan dari bapakku. Wajahnya seketika memucat takut jika akan didatangi hantu Ganda. Sekitar 15 menitan, kami pun tiba di rumah duka. Pagi itu, warga sudah berkumpul, sebagian karena memang ingin melayat, sebagian lagi karena rasa penasaran untuk melihat kondisi jenazah. Bapak pun kala itu mengedarkan pandang dengan dahi mengernyit. "Ada apa?" selidik Paman Yandi. "Entah, aku merasa ada yang kurang." Sudahlah, mungkin hanya perasaanku saja. Tidak usah dipikir." Setelah diadakan doa bersama oleh pemimpin umat, peti mati Paman Ganda pun lantas digotong beramai-ramai ke area pemakaman.
Kebetulan, lokasi pemakaman ini berada di dalam hutan dan agak jauh lokasinya dari perkampungan. Jalannya sempit dan banyak akar liar, jadi kami semua harus berhati-hati. Kendati demikian, area pemakaman cukup luas dan juga memang sering dibersihkan. Perjalanan menuju pemakaman berjalan dengan lancar. Warga pun saling bergantian menandu peti mati dari paman ganda. Sementara Tante Mira dan keempat anaknya tak berhenti menangis sepanjang perjalanan. Mamaku yang memang mudah tersentuh hatinya menangis haru, menggenggam erat jemari Tante Mira. Sesampainya di kuburan, rupanya kemalangan paman ganda tak juga hilang. Liang kuburnya digenangi air keruh hingga separuh. Penjaga kubur bahkan sampai bersumpah bahwa tadi pagi tidak ada genangan air sedikit pun di dalam situ. Aku bersedia disumpah, Bang. Tadi tidak ada air di situ. Aku tidaklah mungkin sebodoh itu menggali kubur yang ada airnya. Kau lihatlah sendiri. Hanya ada tanah liat di badanku. Tak sedikit pun basah karena air. Gerutu penggali kubur dengan nada tinggi. Ia tak terima disalahkan. Warga pun tercengang. Mereka saling lirik dan saling pandang. Bisik-bisik miring kembali terdengar mengatakan bahwa jasad dari paman ganda tidak diterima di bumi. Tante Mira terperangah, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia duduk tersungkur. Tangisnya kembali pecah. Keempat anaknya langsung berhamburan memeluk sang ibu yang berurai air mata. Mamaku merangkul Tante Mira dari arah belakang, mencoba menenangkannya dengan air mata yang juga jatuh. Melihat keadaan Tante Mira, warga pun menjadi kasihan. Ibu-ibu di sana juga ikut berurai air mata, sementara para bapak kelimpungan untuk mencari solusi. "Pak Kades, bagaimana ini?" tanya seorang penggali kubur. Pak Kades tampaknya juga kebingungan karena baru kali ini ia mengalami kejadian aneh seperti ini. Bapak yang mulai merasa jengah akhirnya buka suara. "Yang merasa rumahnya dekat, cepat ambil ember." Yang lain bergantian memanggul petinya. "Ayo cepat," perintah bapak. Sekitar 3 orang warga pun langsung berlari pulang ke rumah, sementara yang lain bergantian memanggul peti. Menurut kepercayaan di kampung kami, peti mati tidak boleh diletakkan di atas tanah kecuali langsung dimasukkan ke liang kubur. Kehebohan pun kembali terjadi di pemakaman pagi itu. Orang-orang yang memanggul peti terlihat kelelahan. Tubuh mereka telah banjir oleh keringat meskipun telah bergantian memanggul. Ya, mereka sepertinya sudah kehabisan tenaga. Keadaan hari itu benar-benar kacau seperti sinetron azab di TV. "Kenapa makin berat? Hampir pingsan aku," celetuk salah seorang warga. "Tahan saja, kalau sampai jatuh kita yang akan celaka," sentak paman Yandi. Warga yang tadi mengambil ember pun kini sudah kembali dan tanpa menunggu perintah mereka pun lalu bahu-membahu menimba air dari dalam liang kubur. Selang beberapa lama air pun perlahan mengering dan warga pun nampak lega. Warga kemudian dengan hati-hati mulai memasukkan peti mati itu, tapi di sini mereka lagi-lagi dibuat terkejut. Peti itu terlihat menggantung di tengah karena liang yang sempit. "Aduh, bagaimana ini? Kami sudah tidak mampu lagi mengangkat petinya. Berat," keluh seorang warga. "Angkat lagi, angkat." Bergiliran dengan yang lain. "Jangan dilihatin saja. Petinya ini tidak bisa masuk kalau hanya dilihatin." "Cepat," seru bapak panik. Peti mati paman ganda pun kembali diangkat dengan susah payah. 3 orang penggali kubur kembali mencangkul dengan terburu. Setelah dirasa pas, peti mati pun langsung diturunkan kembali, tapi masih saja sempit. Warga sudah hampir putus asa karena benar-benar kelelahan. Rupanya kemalangan mendiang paman ganda ini belum juga berakhir. Warga pun di sini kembali terheran. Sewaktu mendadak turun hujan panas dari langit. Mama mengelus dada, bapak menggeleng-gelengkan kepalanya. Suasana kala itu sudah tidak kondusif karena warga yang sudah kelelahan. Aku menyerah. Tidak mungkin aku menyangkul lagi. Kita juga tidak banyak. Kita semua sudah dapat giliran kerja. Bagaimana ini?" tanya seorang warga. "Sudah, bawa pulang saja. Sebagian tinggal di sini, lanjutkan mencangkul," perintah bapak. Pak Mali, mana boleh jenazah dibawa pulang lagi ke rumah. Apalagi sudah 2 kali keluar masuk lubang, protes Pak Kades. Terus kau mau memanggul petinya sampai mereka selesai mencangkul, Sanggah bapak. Kades pun terdiam, tidak bisa memberi jalan keluar. Memang menurut kepercayaan di kampung kami,
jenazah yang hendak dikuburkan tidak boleh dibawa lagi pulang ke rumah. Konon akan membawa salah seorang lagi anggota keluarga untuk menyusul ke liang lahat. Namun pagi itu sudah tidak ada pilihan. Hujan panas semakin deras sementara tanah semakin becek. Sudahlah, bawa pulang saja. Tidak mengapa jika memang aku yang harus menyusul suamiku, ujar Tante Mira dengan suara parau. Akhirnya peti mati Paman Ganda pun kembali dibawa pulang. Petinya diletakkan di ruang tengah dengan tutup yang dibuka. Yandi, kau gantian jaga malam ini. Nanti sore adiknya Ganda dari kampung sebelah akan datang. Kau ajak juga Gundi untuk ikut berjaga. Bagaimanapun juga, selama ini mendiang Ganda selalu membela iparnya itu, seloroh bapak dengan wajah lelah. Gundi, dari tadi aku tidak melihatnya. Bapak terperanjat. Wajahnya seketika memerah karena amarah. Tubuhnya bergetar, jarinya terkepal erat. Pantas saja sedari tadi aku merasa ada yang kurang. Bapak pun berdiri di teras rumah mendiang Paman Ganda, memandangi warga yang berhamburan menerobos hujan panas. Malam harinya, sekitar pukul 7, Paman Atuk bertandang ke rumah. Hujan yang turun sejak pagi tadi belum juga berhenti. Memang tidak terlalu deras, tapi belum terlihat tanda-tanda akan reda. Di ruang tengah, di bawah sinar lampu strongking yang benderang, Bapak, Mama, dan juga Paman Atuk berdiskusi serius perihal ketidakhadiran Paman Gundi tadi pagi. Aku mendengar percakapan mereka dari balik kelambu sembari menemani adik agar cepat tidur. Sialan si Gundi, memang kurang ajar betul dia. Bisa-bisanya dia menghilang saat pemakaman Ganda. Ipar tidak tahu adat, seru Paman Atu menahan amarah. Tadi siang, sepulang dari rumah Paman Ganda, kami pun mendatangi Paman Gundi. Namun, yang ada kala itu hanyalah istri serta anak-anaknya. Kata istrinya, Gundi sudah 1 minggu ini pergi menambang emas bersama orang di kampung sebelah. Mendengar kabar kematian dari Paman Ganda, istrinya kala itu pura-pura terkejut dan berjanji akan mencari cara untuk memberikan kabar pada suaminya. Setelah itu, istrinya Gundi bergegas ke rumah Tante Mira untuk bantu-bantu. Aku juga heran, kenapa si Ganda itu selalu saja membela Gundi yang tak berguna itu. Saat keadaan seperti ini, kita juga yang direpotkan, keluh bapakku. Bang, mungkin ini kesempatan untukmu mengambil kembali tanah. Sekarang sudah tidak ada lagi yang membela dia, usul Paman Atuk dengan mata berbinar. Ya, kau benar. Setelah selesai urusan Ganda, aku akan kembali mengambil hakku. Pembicaraan itu pun terhenti sewaktu pintu depan ada yang mengetuk, dan setelah pintu terbuka ternyata Paman Limin lah yang datang dengan mengenakan payung dari daun pisang. Wajahnya pucat dan sebagian bajunya basah. Menahan gigil, ia menyerahkan tas kresek berisikan gula, kopi, teh, dan juga ikan asin. Mama yang kala itu membuka pintu terheran-heran, sementara Bapak dan Paman Atuk mengernyitkan dahi. Memang tak lazim. Sudah lebih dari 2 tahun Paman Limin tak pernah datang ke rumah sejak sumpah adat itu. Kedatangan Limin setelah sekian lama dan nekat menerobos hujan pastilah ada perihal penting. Ada apa? Tegur bapakku dengan raut wajah tak senang. Paman Limin tampak kikuk hingga mamaku menawarkan kopi yang dibalas anggukan. Ada apa kemari? Sampai bawa makanan segala, ucap bapak sekali lagi. Bicara, sentak Paman Atuk. Paman Limin terperanjat lalu ia mulai bicara walaupun terbata-bata. Saya takut, Paman. Saya takut ketulahan. Ketulahan? Ketulahan sama siapa? Ketulahan sama Paman. Bapak dan Paman Atuk saling pandang, lalu kembali mencecar Paman Limin. Sejurus kemudian, Mama pun sudah kembali dengan segelas kopi panas. Aku tidak mengerti maksudmu. Coba ceritakan dengan jelas, lidik Bapak. Sebenarnya, aku takut apa yang menimpa Ganda juga akan terjadi padaku. Terus apa hubungannya denganku? Sebenarnya, waktu itu mendiang Ganda tidak sepenuhnya salah. Ia hanya... Paman Limin menggantung kalimatnya membuat Bapak, Mama, dan Paman Atuk semakin penasaran. Hanya apa? Desak Bapak. Ia hanya mengikuti apa yang disampaikan Gundi, lanjut Paman Limin sambil tertunduk. Sedari tadi aku bolak-balik badan tapi tak bisa kunjung tidur. Cerita dari Paman Limin membangkitkan rasa penasaran perihal kelicikan dari Paman Gundi.
2 tahun lalu, sewaktu aku membersihkan dedaunan yang menutupi tumpukan besi milikmu, aku menemukan bungkusan kecil kain berwarna kuning, tertimbun di dalam tanah, tapi menyembul sedikit. Aku tak tahu apa isinya. Kukira awalnya itu hanyalah mainan anak-anak. Buntalan itu pun kurai lalu kulempar ke api tempat bakaran sampai menyala. Setelah itu, aku pamit ke bibi lalu pulang. Lanjut Paman Limin, malam hari sepulang dari rumah kami, ia pun mengalami mimpi buruk. Ia bermimpi dikejar-kejar anjing yang seukuran sapi sewaktu menyadap karet. Anjingnya berwarna hitam dengan mata menyala bagai bara. Aku berlari, terus berlari tapi kalah cepat. Dalam satu gerakan, ia menerkamku, merobek tungkai kaki dan menyeretku ke dalam kegelapan hutan. Lanjut Paman Limin, saat itu ia menjerit, ia sudah ada di dalam kelambu. Istri dan anak-anaknya sampai dibuat kaget. Setelah keadaan tenang, mereka pun akhirnya kembali tidur. Mimpi dikejar anjing besar pun kembali terulang pada malam berikutnya. Ia bahkan takut untuk tidur lagi karena saking ngerinya mimpi yang ia alami. Malam itu, ia pun tak tidur hingga ayam jantan berkokok. Dan saat hendak beranjak dari kasur, ia kala itu merasakan sakit yang luar biasa di bagian kaki kanannya. Ia pun terbelalak melihat kakinya telah membengkak dan membiru. Selain itu, juga ada seperti bekas gigitan anjing. Aku langsung meminta istriku memanggilkan tukang urut. Setelah diurut bukannya membaik, malah tambah parah. Rupanya istriku cerita ke tetangga hingga sampailah ke telinga Gundi. Kata Paman Limin, Gundi pun datang bersama Paman Ganda kala itu untuk menjenguk. Setelah mendengar asal-muasal penyakitnya, mereka pun lantas mencurigai bapak sebagai pelakunya. Menurut Gundi, bapakku itu sudah menyiapkan racun gaib untuk mencelakai seseorang karena yang bermasalah dengan bapak adalah Paman Ganda. Jadi kemungkinan benda itu disiapkan untuk mencelakai beliau tapi keburu mencelakai Paman Limin. Gundi waktu itu kemudian menyarankan Ganda untuk bertindak lebih dulu sebelum terlambat. Ganda yang memang panas hati kemudian mengumpulkan orang-orang untuk menghabisimu dan juga keluargamu. Bapak pun termenung kala mendengar cerita dari Paman Limin. Urat-urat wajahnya menonjol karena menahan emosi yang menggelegak. Ini sialan. Rupanya dia yang ingin mencelakaiku, tapi yang kena justru kamu. Ia malah memutarbalikkan cerita dan memfitnahku. Kali ini tak akan ada ampun lagi, ucap bapak dengan suara bergetar. Paman Limin lantas pamit undur diri. Di depan pintu mendadak ia menahan langkah, lalu menatap bapak dengan sorot mata yang tajam. Dan satu lagi, aku baru ingat. Saat diadakan ritual sumpah adat, Gundi adalah satu-satunya orang yang tidak hadir. Pukul 11 malam, hujan kala itu masih juga belum berhenti. Pintu depan pun kembali terdengar digedor yang ternyata itu adalah Paman Yandi dan beberapa orang warga. Mereka menggigil karena tubuh yang basah sementara wajah mereka diselimuti kecemasan. Bapak pun langsung sadar bahwa akan ada berita buruk yang hendak mereka sampaikan. Ada apa? Tanya bapak cemas. Mira menghilang di bawah Ganda, jawab Paman Yandi panik. Sekitar pukul 7 pagi, orang-orang kampung pun heboh. Tante Mira kala itu telah berhasil ditemukan dalam kondisi mengenaskan di area pemakaman. Ia ditemukan dalam keadaan mengambang di lubang kubur suaminya sekitar pukul 5 subuh. Mendapati kabar tersebut, aku, Mama, dan adik bergegas menyusul ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, Mama tak henti-hentinya meracau tak jelas. Ya Tuhan, sungguh kasihan si Mira, ucap Mama risau. Sesampainya di rumah Tante Mira, kulihat kala itu banyak warga yang telah berkumpul di pinggir jalan di depan rumah. Ada yang duduk-duduk dan ada juga yang berdiri. Mereka semua memencet hidung karena tak tahan dengan bau busuk yang menyengat dari dalam rumah. Bak wabah penyakit, gosip-gosip miring telah menyebar luas. Banyak yang nyinyir, tapi tak sedikit pula yang merasa prihatin. Menutup hidung dengan sapu tangan lusuh, Mama pun langsung masuk ke dalam rumah karena memang tak kuat juga dengan aroma busuk. Aku dan adik pun hanya menunggu di luar. Di luar rumah, orang mengerumuni Paman Alek. Tetangganya mendiang karena tadi malam beliau mendapati jatah giliran jaga. Jadi orang-orang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Tante Mira. Aku yang penasaran pun juga ikut berjejal bersama anak-anak lainnya. Melihat banyak orang mengelilinginya, Paman Alek pun penuh semangat bercerita.
Tadi malam, aku jaga bersama Gapar, adiknya mendiang yang datang dari kampung sebelah. Di situ juga ada Ganan, anaknya Gapar. Kami berjaga berlima, bersama Yandi juga dan Pak Simon, sang ketua umat. Awalnya semuanya lancar, meskipun kami harus menahan napas sekuatnya. Nah, hal ganjil kemudian terjadi saat Gapar hendak buang air kecil. Lanjut Paman Alek. Gapar minta ditemani untuk buang air kecil di luar rumah. Semula ia menolak karena kala itu hujan masih gerimis. Namun karena pengaruh cuaca dingin, ia pun jadi ikutan ingin buang air kecil juga. Menggunakan kantong kresek untuk menutup kepala, Alek, Gapar, serta Ganan bergegas keluar dari rumah duka. Nah, kami bertiga lantas buang air kecil di pohon pisang di samping rumah. Karena hanya ada satu senter, penglihatan kami kala itu tidak terlalu jelas saat itu. Barisan daun pisang yang samar karena minim cahaya bikin nyali menciut. Gemerisik dedaunan juga bikin jantung kami deg-degan. Dan kami pun terperanjat. Tatkala Gapar seketika terduduk, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ia menunjuk-nunjuk ke arah depan dengan nafas ngos-ngosan. Suaranya tidak jelas. Setelah disorot, ternyata hanyalah daun pisang yang ditiup angin. Mereka pun menarik nafas lega seraya mengerus dada. Setelah mengancing celana, mereka bertiga terburu hendak kembali ke dalam rumah. Saat itu perasaan mereka sudah tidak tenang. Bayang-bayang Ganda yang mati dan menjadi hantu selalu saja bersemayam di pikiran. Ditambah gerimis hujan serta hembusan angin yang menggoyangkan dedaunan membuat mereka dicekam ketakutan. Ganan yang memegang senter tanpa sengaja menyorot ke atas atap. Seketika ia memekik lalu terbirit ke dalam rumah. Paman Alek dan Gapar juga ikut-ikutan berlari meski belum tahu apa yang sudah dilihat Ganan. Sesampainya di dalam rumah, lagi-lagi mereka terperanjat. Asap putih menggumpal keluar dari peti mati yang menyimpan jenazah Ganda. Wah, saat itu keadaan benar-benar kacau. Seisi rumah mendadak riuh. Ketua umat melantangkan doa sementara Mira berinisiatif mengintip ke dalam peti. Salut juga aku dengannya, sanggup menahan aroma busuk yang keluar dari dalam peti. Detik berikutnya, Mira tersungkur, memeluk peti mati mendiang suaminya dengan isak tertahan. Sambung Paman Alek. Tante Mira memeluk peti mati jasad Ganda dengan perasaan remuk redam. Ia bahkan tak menyahut tatkala Paman Yandi dan ketua umat memanggil. Wanita malang itu tenggelam dalam duka yang mendalam. Karena penasaran, Paman Yandi pun lantas membuka peti mati itu. Ia terlonjak sampai melompat ke belakang. Yang lain pun terperangah antara takut ngeri bercampur jadi satu. Ternyata rambut mendiang dari Ganda gosong sebelah dan mengeluarkan aroma terbakar yang khas. Semua orang di rumah mendadak terdiam demi menyaksikan anak-anaknya mendiang Ganda yang langsung merangkul sang ibu dengan erat. Mereka terisak dan saling berpelukan, membuat kami yang melihat pun ikut menitikan air mata. Tidak ada seorang pun yang mengira dampak sumpah adat beberapa tahun lalu setragis itu. Ketua umat lantas mengajak kami untuk berdoa. Pungkas Paman Alek dengan suara bergetar. Orang-orang yang mendengar cerita dari Paman Alek pagi itu pun merasa terenyuh. Aku pun jadi ikutan bersedih. Rasa kesalku 2 tahun lalu karena hampir dibunuh oleh Paman Ganda lenyap seketika. Meskipun belum dewasa waktu itu, tapi aku tahu seperti apa sakitnya kehilangan orang yang disayang. Nah, terus kabar Mira sempat menghilang, itu bagaimana ceritanya? Tanya seorang ibu-ibu dengan bibir dimonyongkan. Warga yang tadinya sudah larut dalam sedih seketika pun tersadar. Sikap julid dan kepo ternyata mengubur rasa empati pada tetangga yang berduka. Paman Alek yang tadi hendak beranjak pun tidak berkutik karena ditahan sekelompok emak-emak. Pertanyaannya pun runtuh karena tak kuat lagi diberondong pertanyaan kaum ibu yang ganas demi bahan gosip. Paman Alek menerawang, mencoba mengingat-ingat kejadian semalam. Setelah menghela nafas, untayan kata kembali mengalir dari mulutnya. Semalam, angin mendadak berembus kencang. Jendela terbanting berkali-kali membuat kami kaget. Pada saat hendak menutup jendela, Gapar kala itu terpelanting karena ada sosok hitam seperti gumpalan asap masuk dari arah jendela menjambak rambut mendiang Ganda dengan sadis. Hanya hitungan detik, sosok itu menghilang. Kami pun hanya bisa teriak-teriak menyaksikan kejadian mengerikan itu, ujar Paman Alek. Daun jendela tertutup kembali seiring sosok itu menghilang.
Hampir 5 menit mereka histeris, berteriak-teriak seperti orang gila. Ketua umat juga sudah ketakutan setengah mati kala itu mereka terguncang lantaran baru pertama kali melihat hantu sejelas itu. Setelah agak tenang, tak ada seorang pun yang berani keluar rumah. Mereka mematung seraya mengucapkan doa meminta perlindungan kepada Tuhan. Tante Mira akhirnya memberanikan diri menjunguk ke dalam peti. Ia menemukan beberapa helai rambut berserakan di dalam peti hingga ke lantai. Wanita malang itu pun mulai mengumpulkan helai demi helai rambut yang jatuh seraya sesungguhkan. Suara tangisnya terdengar getir, penuh kesedihan yang menyayat hati. Akan tetapi, suara tangis itu kian lama kian lirih hingga terdengar seolah seperti geraman anjing. Kami yang khawatir mulai memanggil-manggil Mira. Sepertinya ia kesurupan. Sewaktu menoleh, kami langsung gemetar setengah mati. Wajahnya sangat seram, matanya melotot dengan sempurna, rambutnya tergerai, bibirnya menyeringai. Dan yang mengerikan, ia mendadak tertawa mengikik, membuat semua orang langsung gemetar, ujar Paman Alex serius. Paman Alex bilang, karena takut, semua orang pun melangkah mundur perlahan demi melihat tingkah Tante Mira yang ganjil. Dan tanpa diduga-duga, Tante Mira langsung melompat ke arah jendela, membuat daun jendela hancur berkeping. Paman Yandi yang tersadar pun bergegas melihat dari jendela. Di kejauhan, ia melihat Tante Mira berlari menerobos kebun pisang menuju ke arah hutan. Benar-benar mengerikan, lanjut Paman Alex seraya bergidik. Kulihat warga semua kala itu ikutan tegang mendengarkan cerita dari Paman Alex yang sangat mengerikan itu. Mereka pun terlihat saling merapatkan badan karena cerita Paman Alex membuat mereka seolah menyaksikan langsung kejadian itu. Mereka benar-benar diam mendengarkan cerita Paman Alex dengan serius. 3 orang ibu-ibu menjauh, katanya takut mimpi buruk akibat mendengar cerita hantu. Kata Paman Alex lagi, meskipun takut-takut, mereka memaksakan diri mengejar Tante Mira. Baru beberapa langkah melewati barisan pohon pisang, kala itu mereka mendengar suara krasak kerusuk di samping. Bergegas mereka pun menyorotkan senter karena mengira jika itu adalah Tante Mira, namun tidak ada siapa-siapa di situ. Mereka pun kembali meneriakkan nama Tante Mira hingga ketua umat mendadak terdiam. Sekitar 10 langkah di hadapannya. Kala itu ada sepasang mata menyala. Mata itu bersinar kontras dengan kegelapan malam. Saat terkena cahaya senter, mereka mendadak menjerit ketakutan. Paman Alex sampai terjatuh karena saking takutnya. Ternyata di hadapan mereka ada hantu Paman Ganda dengan wajah busuk dan berantakan. Matanya menggantung hampir lepas menyala bagai bara, sementara lidahnya terjulur biring. Hantu itu kala itu tengah menggendong Tante Mira yang tak sadarkan diri. Kemudian hantu itu tertawa dengan suara ngebas yang membuat ciut nyali. Seketika mereka tunggang langgang menyelamatkan diri, sementara hantu Ganda melayang melewati mereka sambil menggendong Tante Mira. Kami pun langsung lari ke dalam rumah dalam keadaan panik. Semua orang syok, gemetar tidak karuan. Ketua umat mengucapkan doa terbata-bata. Bahkan hampir tak ada doa yang sanggup ia ucapkan kecuali racauan tak jelas. Yandi pun kemudian memutuskan memanggil para lelaki untuk mencari Mira. Sambung Paman Alex, semua berdebat saling dorong siapa yang menunggu anak-anak di rumah, sedangkan lainnya menemani Paman Yandi memanggil orang-orang. Akhirnya diputuskan bahwa ketua umatlah yang tetap berada di rumah. Meskipun takut, tapi karena gengsi dengan terpaksa ia pun harus bertahan. Sekitar 30 menit kemudian, para lelaki dewasa di kampung itu pun berkumpul termasuk bapak. Mereka membawa tampah, sapu lidi, panci, serta alat dapur lainnya. Dan diawali oleh doa ketua umat, sekitar 15 lelaki dewasa itu bergerak membelah hutan. Hanyalah ketua umat yang berjaga di rumah, sementara para lelaki lainnya melakukan pencarian. Mereka bergerak menembus hutan tempat terakhir kali Tante Mira terlihat. Malam yang gerimis menjadi riuh dengan suara-suara tampah dan alat dapur yang dipukul. Teriakan demi teriakan yang memanggil-manggil nama Tante Mira bergema di malam yang gelap gulita. Malam semakin larut dan cuaca semakin dingin, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Mira. Gerimis yang tak kunjung reda membuat warga menggigil dan kelelahan. Tanpa terasa sudah 3 jam mereka melakukan pencarian, namun Tante Mira belum juga ditemukan. Meski sudah putus asa, bapak pun tetap bersikeras agar warga terus melakukan pencarian.
Sebagian warga semalam sudah kelelahan. Limin mengusulkan agar pencarian dilanjutkan esok pagi. Namun, mandau yang diacungkan Andung membuat kami gentar. Karena saat itu Andung bersumpah akan menebas siapa saja yang berani pulang sebelum Mira ditemukan. Warga juga semakin gemetar sewaktu petir dan kilat menyambar-nyambar seiring sumpah yang diucapkan Andung, ujar Paman Alek dengan ekspresi tegang. Kata Paman Alek lagi, pencarian pun kembali dilanjutkan. Cahaya senter menyorot ke kiri dan kanan dan juga semak belukar disibak menggunakan mandau. Teriakan demi teriakan terus bergema seiring bunyi tetabuhan yang riuh membelah hutan. Lama-kelamaan, ternyata pencarian mereka telah sampai di area pemakaman. Untunglah hujan yang mengguyur kala itu sudah mulai reda. Warga sebenarnya ragu memasuki area kuburan di saat langit gelap, tapi melihat Bapak yang tak takut sedikit pun membuat keberanian mereka muncul. Mereka terus melakukan pencarian di antara barisan batu nisan yang berdiri tegak. Warga terlonjak kaget. Tanpa aba-aba, Bapak mendadak melompat ke makam galian Paman Ganda. Detik berikutnya terdengar teriakan panik meminta pertolongan, dan saat itulah Mira ditemukan mengambang di liang lahat yang telah disiapkan untuk suaminya. Air yang mengenang lumayan tinggi, hampir sedada orang dewasa. Warga lantas bergegas mengangkat tubuh Mira yang basah dan penuh tanah. Telat sedikit saja, mungkin Mira akan menyusul suaminya. Tutup Paman Alek seraya menarik nafas dalam-dalam. Warga pun bergemuruh setelah Paman Alek menutup ceritanya pagi itu. Sebagian percaya, sebagian lagi mengatakan jika kisah itu dilebih-lebihkan saja. Halah Lek, jangan membual. Ceritamu itu pasti ditambah-tambahi. Mana ada hantu bisa sejelas itu. Jangan nakut-nakutin orang kamu, protes seorang ibu-ibu. Benar kok, lakiku juga cerita tadi pagi timpal ibu-ibu lainnya. Gak mungkin, pasti dikarang-karang. Kalau tidak percaya, semoga saja nanti malam kamu didatangi hantu ganda. Sudah, jangan berisik. Orang lagi berduka kalian ribut. Paman Alek pun lantas beranjak pergi, meninggalkan ibu-ibu yang terus saja berdebat tak jelas. Warga pun terperangah sewaktu ada seorang lelaki muda menerobos kerumunan dengan baju basah dan tubuh kotor penuh dengan tanah liat. Ia berlari seraya memanggil Bapak dengan wajah cemas. Rupanya ia adalah seorang penggali kubur yang disuruh selekasnya ke rumah duka oleh penggali kubur lainnya. Ada apa? Saut Bapak dengan dahi berkerut. Kulihat keadaan Bapak sangat berantakan. Wajahnya kusut, badannya kotor. Sepertinya Bapak belum mandi sejak menyelamatkan Tante Mira tadi pagi. Paman, sudah 3 lubang kubur kami gali, semuanya sama saja. Air tiba-tiba keluar dari dalam tanah. Jika disuruh menggali lagi, kami sudah tidak sanggup. 4 orang pun tak akan kuat, kecuali bergantian, keluh pria tadi sambil menyeka keringat di dahi. Bapak menoleh kepada Paman Yandi dan Atuk yang berdiri di samping. Mereka pun lalu berunding dan Bapak akhirnya buka suara. Sudah, timba saja salah satu lubang kubur itu. Nanti upahnya ku tambah 1 ekor babi. Lakukan secepatnya. Sebentar lagi jasad mendiang akan dikuburkan. Lanjut Bapak. Lelaki muda tadi masih hendak membantah, tapi mengurungkan niat kala melihat Bapakku mulai melotot. Ia pun lantas putar badan melangkah terburu menuju ke area pemakaman. Bapak dan Paman kemudian pulang ke rumah masing-masing untuk berganti pakaian, sementara aku dan Mama menanti di rumah duka. Sekitar pukul 10 siang, Ketua umat memimpin doa agar pemakaman Paman Ganda berjalan dengan lancar. Warga terlihat hikmat, sedangkan Mama terisak. Setelah itu, warga lalu bahu-membahu menggotong peti mati Paman Ganda untuk menuju pemakaman. Mereka bergerak terseok-seok, melintasi jalanan desa yang tidak rata. Jalan yang licin akibat tergerus hujan membuat para pengusung mesti melangkah berhati-hati. Beberapa kali terdengar pekikan sewaktu kaki pengusung slip dan hampir jatuh. Mama dengan sabar menemani Tante Mira yang masih terkulai lemas di dalam kamar. Atas alasan kesehatan, Tante Mira pun pagi itu tidak bisa mengantarkan jasad sang suami ke liang lahat. Hanya anak-anaknya saja yang sepanjang jalan menangis sesenggukan meratapi kemalangan keluarga mereka. Kasihan ya, anak-anaknya mendiang. Bapaknya meninggal tidak wajar, ibunya malah kesurupan dan hampir mati, bisik seorang ibu-ibu. Iya, sungguh malangnya nasib mereka. Tidak kuat aku membayangkan seperti apa nasib mereka setelah ini. Pasti berat, sangat berat.
timpal ibu lainnya dengan suara lirih. Para pengusung peti pun kemudian berbelok ke kanan meninggalkan jalan utama lalu melintasi jalanan sempit untuk menuju ke area pemakaman. Warga berjubel bagai bebek yang berbaris berdesakan di jalan yang lebarnya tak lebih dari setengah meter. Jerit demi jerit, ibu-ibu bergemuruh karena beberapa orang terjatuh. Selain licin, banyak terdapat akar, dedaunan serta rumput membuat kaki tak bisa berpijak dengan sempurna. Warga pun seketika menengadah ke atas langit karena hari yang cerah kala itu mendadak gelap. Di atas sana, awan hitam telah menggulung pertanda akan turun hujan. Angin yang entah datang dari mana tiba-tiba bertiup kencang menggoyangkan ranting-ranting dan dedaunan. Petir dan kilat sekonyong-konyong sambar menyambar membuat langit bergemuruh seakan hendak runtuh. Wajah warga mendadak pucat. Mereka saling lirik dengan ekspresi cemas karena sadar jika ada yang tidak beres. Ayo cepat, hari ini harus selesai. Apapun yang terjadi, Ganda harus dimakamkan hari ini, teriak bapakku yang tergopoh memanggul peti mati. Para pengusung mempercepat langkah diiringi riuh para pengiring. Kulihat bapak meringis. Peti yang ia bawa seolah bertambah berat. Langkahnya terhuyung karena hampir tak sanggup menahan beban. Gantian, bauku seolah mau lepas, teriak bapak. Selain bapak, para pengusung lain pun juga bergantian. Kepanikan melanda karena angin yang bertiup kala itu semakin kencang. Langkah para pengusung peti mati pun kian cepat seiring gerimis yang mulai jatuh diiringi gelegar petir yang menyambar. Sebagian warga berlari berhamburan ke sana kemari mencari tempat berteduh di bawah pohon. Aku bersama beberapa anak kecil lainnya justru melangkah gembira menerobos gerimis yang semakin deras. Sebagian tertawa, sebagian menangis karena terpleset. Seorang anak menjerit kencang karena sang ibu menjewer kupingnya. Di depan teriakan para pengusung. Di depan sana, teriakan para pengusung peti yang meminta ganti tertutup suara hujan yang bergemuruh. Sesampainya di pemakaman, para pengusung tak sempat menarik nafas. Mereka pun langsung disambut penggali kubur yang tergesa. Cepat, nanti airnya keburu naik. Dalam keadaan panik, peti mati segera dimasukkan ke dalam lubang. Namun, lagi-lagi warga terperangah. Peti mati itu menyangkut di tengah. Lubang yang digali sepertinya terlalu sempit. Tidak kalian ukur dulu apa? Kenapa sempit? Teriak Paman Yandi. Para penggali pun hanya melongo. Mereka yakin sekali tanah yang mereka gali tadi sudah cukup lebar untuk memasukkan peti mati. Apalagi mereka semua adalah penggali kubur yang memang sudah berpengalaman. Hei Andi, kalau kau mau, cangkul saja sendiri. Aku juga tidak mengerti kenapa lubang kubur ini mendadak sempit, teriak seorang penggali dengan mata melotot. Paman Yandi pun segera meraih cangkul dan mulai menghujam tanah berkali-kali. Aneh, cangkul Paman Yandi seolah menghantam besi. Tak secuil tanah pun terkelupas. Paman Yandi tak putus asa. Sekali lagi ia mencangkul dengan sekuat tenaga. Namun justru ujung cangkul terpental hingga warga pun menjerit. Paman Yandi terduduk karena sudah tak kuat lagi. Sementara raut keheranan terpancar jelas di wajah para warga. Hujan deras seharusnya membuat tanah menjadi lembek, tapi justru tanah semakin mengeras. Sudahlah, sebisanya saja. Semua orang sudah lelah, seru bapak dengan lantang. Akhirnya peti mati itu dimasukkan sebisanya, hanya menggantung tanpa menyentuh dasar. Akhirnya peti mati itu dimasukkan sebisanya, hanya menggantung tanpa menyentuh dasar. Ganda, maafkan sepupumu ini. Hanya sebatas ini kemampuan kami. Kami doakan kau tenang di alam sana, ujar bapak sambil ikut menimbun peti mati itu. Selang beberapa lama, peti mati dari Paman Ganda telah tertimbun sepenuhnya dengan tanah. Sebuah salib bertuliskan namanya menancap dengan kokoh. Kuburan itu menyembul seolah peringatan bagi siapa saja yang berani berdusta saat pengucapan sumpah adat. Kulirik, bapak termangu menatap kuburan Paman Ganda yang tampak menonjol di antara barisan kuburan lain. Tatapannya kosong, sementara tubuhnya basah diguyur hujan. Paman Yandi dan Atuk mendekat, menepuk pundak bapak, lalu mereka saling merangkul untuk saling menguatkan. Aku pun segera memeluk Minti yang menangis karena menyaksikan kemalangan bapaknya. Hujan semakin deras, sementara warga tertunduk penuh hikmat seiring doa yang diucapkan oleh ketua umat. 3 hari berlalu. Tante Mira mengajak keempat anaknya untuk tinggal bersama mertuanya.
Kata tante, mereka tak kuat tinggal di rumah mereka sendiri. Terlalu banyak kenangan perihal almarhum membuat mereka selalu dilanda kesedihan. Mereka pun ingin melanjutkan hidup meski dengan segala kesulitan. Rumah mendiang paman Ganda dibiarkan kosong tak terawat hingga penuh tanaman merambat. Tak ada seorang warga pun yang berani mendekat karena terasa sangat angker. Menurut pengakuan warga, mereka beberapa kali melihat penampakan paman Ganda di rumah itu. Kadang hantu paman Ganda terlihat duduk di teras, kadang terlihat melayang di atas atap. Rumah itu telah berubah menjadi rumah berhantu. Hingga beberapa bulan kemudian, Tante Mira menyusul paman Ganda ke alam baka. Pada suatu malam, sekitar pukul 7, ia ditemukan tergeletak di teras dalam kondisi terbujur kaku. Matanya melotot, mulutnya ternganga, dan masih terlihat gumpalan sirih. Yang ganjil adalah tangannya seolah menunjuk sesuatu. Setelah didoakan oleh ketua umat, barulah tubuhnya pun bisa diluruskan. Akhirnya beliau dimakamkan di samping kuburan suaminya. Dan sejak saat itu, anak-anak paman Ganda dirawat kakek neneknya hingga mereka beranjak dewasa dan terpencar kemana-mana. Seminggu setelah kematian paman Ganda, paman Gundi sudah kembali ke kampung kami. Mendengar kabar itu, bapak pun langsung melabrak bersama paman Yandi dan Atuk. Tentu saja ingin mengusir Gundi dari atas tanah milik bapak. Namun, entah kenapa bapakku berubah pikiran. Mungkin karena kasihan, dari cerita yang kudengar dari mama, paman Gundi beserta istri dan anak-anaknya memelas di kaki bapak. Paman Gundi juga menyerahkan 5 gram emas curai hasil menambang dan memohon-mohon agar jangan diusir. Mereka pun berjanji akan pergi secepatnya setelah uang mereka cukup terkumpul untuk pindah ke tempat lain, akan tetapi janji tinggallah janji. Mereka semua tetap tak beranjak dari tanah milik bapak hingga bulan berganti tahun. Sampai saat ini, paman Gundi masih hidup di atas tanah milik bapak. Meskipun sudah tua, ia masih sehat-sehat saja. Bapak pun juga sepertinya sudah mengikhlaskan tanah itu, mungkin karena bawaan umur, bapak sudah tidak mau membuat ribut. Jika dipikir, hidup memang tidak adil. Orang yang berbuat jahat kerap tidak mendapat hukuman apa-apa. Sebenarnya aku setuju dengan ucapan Paman Yandi bahwa terkadang kita harus menggunakan kekerasan agar tidak diinjak dan diremehkan orang lain. Namun, isi pikiran Bapak memang sulit untuk ditebak. Hanyalah Bapak sendiri yang tahu isi kepalanya. Biar saja tanah itu yang nanti sekalian menjadi tempat kuburnya, ucap Bapak suatu malam menikmati ikan papuyu bakar olahan mama di usia mereka yang telah senja. Waktu itu, aku pulang kampung bersama suamiku untuk menjenguk bapak dan mama setelah merantau di kota. Di rumah, hanya adik paling bungsu yang menemani mereka. Aku melihat garis kelelahan yang syarat pengalaman hidup terpancar jelas di kulit wajah mereka yang mulai keriput. Bapak dan mama hanya ingin menikmati sisa usia dengan tenang meskipun hidup seadanya. Nah, cobalah merenung sedikit. Jika dipikir, hidup ini sebetulnya anugerah. Kematian Ganda 20 tahun lalu telah mengajarkanku bahwa kehilangan saudara itu akan lebih menyakitkan daripada harus kehilangan tanah. Aku hanya tersenyum mendengar ucapan bapakku meskipun tidak mengerti maksudnya. Malam itu, kami sekeluarga makan bersama dengan penuh kehangatan, menikmati papuyu bakar dan juga sambal tempoyak. Jika kau tak menemukan orang baik, maka jadilah salah satunya. Tambah bapak lagi, seraya memasukkan nasi ke dalam mulut dengan lahap. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Bang Beben yang melalui narasumbernya Kumang. Ini akhirnya pelaku sumpah adat yang sudah dia sebenarnya di sini kalau saya pribadi menilai dari kisah yang barusan ini, Paman Ganda ini sebenarnya korban daripada hasutan dari iparnya yaitu Gundi. Jadi ya itulah, terkadang kita terlalu mudah mendengar ucapan orang yang mana akhirnya dibenturkan keluarga dengan keluarga. Jadi kisah ini adalah kisah lanjutan dari sumpah adat di pedalaman Kalimantan yang kemarin.
Jadi ternyata berakhir tragis ya keluarganya. Dan luar biasa sekali lagi Bang Beben atas kisahnya, di mana paman ganda mendapati akhir hayat itu dengan cara yang sangat tragis, dan istrinya pun harus ikut meregang nyawa ya dengan cara yang tragis pula. Dan di sini kembali lagi korban adalah anak-anaknya. Jadi anak-anaknya lah yang menjadi korban atas sesuatu hal yang sebenarnya sepele ya. Dan sebenarnya paman ganda dan andung itu tadinya tidak ada masalah, tetapi karena mulai kehadiran dari Gundi sang ipar barulah timbul masalah. Dan ini banyak sekali hikmah, intinya banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari kisah yang sumpah adat ini, tentang sumpah adat di pedalaman Kalimantan. Dan semoga bisa menghibur para teman-teman pecinta penikmat horor, lebih khususnya kepada para subscriber dari Ilo Bercerita. Oh ya, kemarin ada yang di kolom komentar ya, ada yang menanyakan apakah sumpah adat seperti ini masih ada di Kalimantan, masih dilakukan ya di tanah Kalimantan. Saya pribadi untuk pastinya tidak mengetahui, tapi ini adalah kisah di tahun 2001 ya, di 2001. Tapi saya pribadi meyakini bahwa warga Kalimantan, warga Dayak khususnya, itu masih sampai detik ini masih memegang teguh, sebagian besar masih memegang teguh adat dan budaya mereka. Dan disitulah nilai lebih dari mereka, dari teman-teman semua yang ada di Kalimantan. Jadi kalau ada yang menanyakan, ya seperti itulah jawaban saya. Mungkin teman-teman yang dari Kalimantan masih ada yang bisa mewakili untuk menjawab pertanyaan itu. Intinya, salah satu keunikan di Pulau Kalimantan adalah warganya yang masih menjunjung tinggi adat dan istiadat, dan keren banget itu, keren. Dan teman-teman mungkin yang punya pendapat lain ya terkait kisah barusan, silakan bisa ditulis di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan video barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, bisa juga di-share videonya ke teman-teman yang lain agar juga bisa merasa terhibur ya dengan kisahnya. Dan sekali lagi saya Ilo mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia ya bersama channel kami, yang selalu memberikan dukungan. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan silakan buat yang mungkin baru bergabung, bisa diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mungkin kisahnya mau di-upload di channel kami ya, kisah nyata diangkat dari pengalaman pribadi, apabila berkenan di-upload di channel kami, silakan bisa dikirimkan ke kami melalui WhatsApp ya, di nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, mau dikirimkan melalui tulisan boleh, dan melalui rekaman suara boleh, bebas senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan buat yang mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, kami mohon bersabar ya, karena memang harus melewati proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, sekali lagi terima kasih kepada Bang Beben ya atas kiriman kisahnya, luar biasa di Bang Beben nih. Dan buat teman-teman, saya mohon maaf apabila mungkin tadi dalam pembawaannya ada kesalahan dalam berkata-kata, atau mungkin ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.